Pada part sebelumnya, Yunwen menemukan Huanzu tergeletak penuh luka. Lalu dia membawa Huanzu ke dalam ruangan, dan di dalam ruangan, Huanzu yang sudah diobati tertidur di ranjang. Melihat itu, Yunwen dan bawahannya terdiam. Lalu Yunwen berkata, "Bagaimana keadaannya?" Merespon itu, Wuxian berkata, "Lukanya cukup dalam. Sepertinya dia menghentikan pendarahannya dengan teknik mengunci titik akupunturnya, tapi memaksa dirinya menggunakan ilmu bela diri ketika aliran darahnya ditutup. Itu menyebabkan reaksi yang fatal pada tubuhnya." Lalu Wuxian yang terlihat sangat sedih berkata kepada Huanzu, "Harusnya kau langsung kembali ketika sudah terluka parah begitu. Apa yang kau lakukan?" Huanzu mendengar itu sekaligus melihat ke arah Huanzu yang tertidur. Yunwen bergumam, "Dia pasti melakukan itu untuk membuat musuhnya yang mengejarnya menjadi kehilangan jejaknya. Bahkan setelah menderita luka separah itu, dia masih mencoba mempertahankan Heavenly Demonic Hidden Art di wujud terekstrim. Dia bahkan tidak sadar kalau dia sudah sampai di sini. Seberapa keras kau mencoba untuk melarikan diri, Huanzu?" Lalu tiba-tiba Wuxian memberikan sesuatu kepada Yunwen dan berkata, "Tuanku, surat ini merupakan surat yang tersembunyi di dada Huanzu. Mungkin ini untuk Anda." Mendengar itu, Eng mengambil surat itu, memasukkan ke dalam bajunya dan berkata, "Baik, terima kasih Wuxian." Mendengar itu, Wuxian mengatupkan kedua tangannya, lalu berkata, "Saya hanya memberikannya saja." Dan tiba-tiba, Mad Demonic Monarch terlihat kesal berkata, "Tuanku, apakah saya harus pergi dan membersihkan seluruh bajingan dari koalisi Southern Blade sekarang?" Mendengar itu, Yunwen berkata, "Kau mengacaukan urutannya. Pemulihan Huanzu lebih penting. Zuiguang, hubungi Bang Golden Frog dan mintalah pertolongan dari si kembar Hui dan Noh. Kalau kau menunjukkan token kaisar ini, dia akan mengurus semuanya." Mendengar itu, Zuiguang mengatupkan kedua tangannya mengiyakan. Lalu Yunwen berkata, "Wuxian, lanjutkan perawatan terhadap Huanzu sampai tetua Hui dan tetua Noh datang." Mendengar itu, Wuxian juga mengiyakan. Lalu Yunwen membaca surat yang dibawa oleh Huanzu dalam diam, lalu berkata, "Aku hanya ingin kau kembali hidup-hidup, Huanzu." Dia melakukan sesuatu dengan tangannya dan berkata, "Hanya itulah yang aku inginkan." Yunwen, dia merubah tampilannya dan mengeluarkan aura yang sangat pekat karena amarahnya. Merasakan aura yang dikeluarkan oleh Yunwen, Mad Demonic Monarch terkejut. Dia bergumam, "Tidak kusangka Yang Mulia akan memancarkan energi seperti ini." Sedangkan Wuxian yang terkejut juga bergumam, berkata, "Aku merasa akan kehilangan akalku, energi yang menyesakkan ini." Dan tiba-tiba Yunwen berkata, "Aku akan kembali sekarang." Mendengar itu, membuat Wuxian terkejut bertanya, "Tuanku, Anda mau kemana?" Dan Zuiguang berkata, "Itu adalah level tertinggi dari Heavenly Demonic Hidden Art. Teknik yang dimiliki oleh Shadowless Monarch memang luar biasa, tapi dia masih belum mendekati level yang mulia." Yunwen berjalan maju dengan aura yang sangat pekat, menggunakan Heavenly Demonic Hidden Art. Dia berkata, "Activate Peak." Dan ternyata yang tertulis di dalam surat dari Shadowless Monarch merupakan kalimat yang bisa dimengerti. Apa yang bisa dia temukan dan sebaliknya, mereka disusun berdasarkan fakta, dengan koreksi hingga spekulasi dan opini. Laporan detail untuk Heaven Destroyer untuk membuat keputusan terakhir. Itu merupakan tulisan yang sempurna, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ketika dia di istana, kemarahan Heaven Destroyer, Yunwen, yang sebelumnya menggelora di hadapan Shadowless Monarch yang terluka, menjadi mereda setelah membaca laporan yang sangat berkepala dingin dari Shadowless Monarch. Maka dari itu, Heaven Destroyer menampilkan level tertinggi dari Heavenly Demonic Hidden Art, bukan untuk
menghabisi koalisi Southern Blade, tapi untuk melanjutkan misi yang Shadowless Monarch tidak bisa selesaikan karena Heaven Destroyer tahu kalau ini adalah cara untuk meringankan beban Shadowless. Sembari memegang surat yang diberikan oleh Shadowless Monarch Huanzu, dia berkata, "Huanzu, kesempurnaan informasi yang kau kumpulkan untukku itu 90%. Yunwen meremas laporan yang diberikan oleh Shadowless Monarch lalu berkata, "Untuk sisanya, aku yang akan menyelesaikannya." Yunwen bersiap untuk melakukan sesuatu, melompat-lompat dengan cepat ke suatu tempat. Dia memasuki sebuah bangunan lalu bergumam, "Seperti dugaanku, ada penyergapan dan mekanismenya tidak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di langit-langit, atap, lantai, dan lorong seperti yang tertulis di laporan Shadowless Monarch. Berarti tempat itu adalah tempat tinggal pemimpin koalisi muda." Laporan Shadowless Monarch jelas-jelas mengatakan kalau tidak ada siapapun di sana. Lalu, siapa wanita itu? Yunwen melihat ke arah wanita, anak angkat pemimpin koalisi Southern Blade. Wanita itu memanggil penjaganya, Siu, lalu bertanya, "Apakah sudah kau temukan tanda-tanda dari bajingan itu?" Menjawab pertanyaan wanita itu, sembari menundukkan tubuhnya, Siu berkata, "Maafkan saya, Nona." Mendengar nama penjaga itu adalah Siu, Yunwen bergumam, "Siu merupakan nama terakhir yang tertulis di surat itu. Jadi, ini dia, pembunuh dari koalisi Southern Blade yang melukai Huanzu dengan fatal." Kalau begitu, wanita mencurigakan yang si bangsat tadi panggil Nona pasti Heavenly Send, Jet Phoenix. Lalu Jet Phoenix berkata, "Tidak mungkin dia ke sini tanpa alasan. Apa ada bajingan yang lain tahu soal kita?" Merespon itu, Siu berkata, "Bawahan ini berpikir mungkin saja dia berasal dari kultus Blood yang jahat atau salah satu dari 3 pasukan perbatasan." Merespon itu, Jet Phoenix berkata, "Tidak ada laporan soal mereka yang memasuki dataran tengah. Apa kau ingin mengatakan bahwa ada pasukan perbatasan ketiga yang tidak kita ketahui?" Merespon itu, Siu berkata, "Bawahan ini berpikir kalau tidak ada hal yang hebat dari dia, dia pasti sudah terluka fatal saat itu." Mendengar itu, Jet Phoenix menjadi marah, berteriak berkata, "Apa katamu terluka fatal? Maksudmu ada seseorang yang terluka fatal bisa kabur semudah itu? Apalagi kau bahkan gagal melacak dia." Lalu Jet Phoenix memejamkan matanya dan melanjutkan, "Perasaanku tidak enak soal ini. Mungkin aku harus melaporkan hal ini ke Grandmaster." Mendengar itu, membuat Yunwen terkejut, bertanya-tanya dalam kepalanya. Dia bergumam, "Bukan pemimpin koalisi Southern Blade, tapi Grandmaster." Lalu Jet Phoenix mengibaskan tangannya dan berkata, "Kembalilah ke posisimu semula, Siu. Ini bukan lagi masalah yang aku bisa selesaikan. Jadi perketat keamanan lebih kuat lagi." Mendengar itu, Siu mengiyakan lalu pergi meninggalkan Jet Phoenix. Melihat Siu pergi, Jet Phoenix yang terlihat sangat kesal berkata, "Si bangsat itu, karena kesombongannya, dia bahkan tidak bisa menangkap sebuah tikus. Bagaimanapun, perasaanku tentang ini sangat tidak enak." Dia terlihat tersenyum tipis, lalu berkata, "Apa aku harus melakukan sesuatu untuk mengubah suasana hatiku?" Lalu dia mengulurkan tangannya ke sebuah cermin. Melihat itu, Yunwen terdiam penuh tanya, dan ternyata Jet Phoenix memencet tombol di dekat cermin itu, membuat sesuatu berjalan dan membuka jalan menuju ruangan tersembunyi. Melihat hal itu, Yunwen bergumam berkata, "Ada mekanisme di kaca perunggu itu. Itu tidak ada di laporan Huanzu. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk diam saja. Mari kejar dia." Yunwen mengikuti Jet Phoenix memasuki lorong bawah tanah yang kotor. Di
Di dalam sana ada sebuah penjara, dan di dalam penjara ada satu orang laki-laki, dan Jetponik menemuinya. Saat Jetponik mendekati pria itu terlihat ketakutan, tubuhnya gemetar. Dia berkata, "Berikan kepadaku, aku mohon." Merespon itu, Jetponik tersenyum jahat berkata, "Bajingan menyedihkan, lihat wajahmu. Siapa yang akan menyangka kalau kau itu pemimpin muda dari koalisi Southern Blade?" Tapi pria itu tidak merespon kalimat yang dikatakan oleh Jetponics. Dia hanya berkata, "Berikan pilnya padaku." Mendengar itu, Yunwen bergumam, "Bajingan itu adalah pemimpin muda koalisi Southern Blade." Lalu 2 pil dijatuhkan di hadapan pria itu, membuat pria itu menggila. Hanya berkata, "Pilnya, berikan pilnya padaku." Lalu dia mengambil pil itu dan memakannya. Hal itu membuat tubuhnya terlihat berubah menjadi fit kembali. Terlihat seperti orang yang sudah menjadi pecandu. Tubuhnya mulai terlihat menjadi lebih segar. Dia terlihat sangat marah, matanya memerah, nafasnya terengah-engah. Dia menggereng. Melihat hal itu, Yunwen terkejut bertanya, "Apa-apaan ini?" Lalu tiba-tiba Jetponic membuka jubahnya dan berkata, "Babi bangsat macam kamu hanya tahu cara menaikkan suaramu. Diamlah sialan." Lalu dia mencium pria yang terlihat sudah gila itu.